Lanjut ya. Cara buat instrumen itu tetap ya, kita harus pedomannya pada fokus penelitian. Ya. Kalau saya pribadi biasa membuat instrumen itu begini. Ya, bentuknya bisa variatif tergantung mahasiswa. Ya, mau bentuk seperti apa. Yang penting sesuai dengan fokusnya. Tadi ada yang japri saya juga mahasiswa bimbingan. Pak, begini modelnya boleh, boleh, boleh aja, terserah ya. Yang penting fokusnya ada. Kalau saya pribadi begini biasanya ya. Bentar. Karena ini ada di lampiran, berarti ini lampiran satu, pedoman wawancara. Setelah itu dimasukkan judulnya ya, copy. Di sini masukkan judulnya. Ini, ya. Ini tetap pokoknya patokannya itu judul fokus yang nggak pergi dari situ. Saya contohkan nanti satu, setelahnya bisa diikuti sendiri. No color, oke. Dan langsung Time New Roman, Ctrl P. Nah, gini ya, itu lampiran satu, terus kita buat lagi lampiran dua, lampiran tiga. Lampiran dua ini pedoman observasi. Observasi. Lampiran tiga, pedoman dokumentasi. Nah, yang namanya pedoman belum ada isinya ya. Maksudnya isinya nanti ketemu di akhir. Oke, kita bold dulu. Terus ini pisahkan satu-satu di layout, next week, break, next week. Nah, ya sudah jadi tiga. Nah, sekarang kita buat yang pertama. Kalau saya biasa, sini adalah fokus penelitian, indikator pertanyaan. Ya, fokus penelitian, indikator pertanyaan. Nah, ini fokus pertama. Fokus pertama apa? Cek dulu di sini. Fokus pertama adalah proses pengaturan perpustakaan dalam meningkatkan literasi siswa. Oke, di copy. Maaf Pak, mau sambil tanya ini untuk apa ya Pak? Apa? Yang bagian yang mana Pak? Membuat ini instrumen, membuat Instrumen pertanyaan. pedoman dokumentasi. Ya, Oh, dokumentasi yang hasil dari pembuatan. cara mengumpulkan hasil dokumentasi nanti bagaimana? Oh, berarti ini Ya, yang untuk apa apa sih? kalau Ini di berarti untuk kualitatif, kualitatif ya. Menanyakan ke narasumber gitu ya Pak? ya, ya. Iya betul ya. Oke. Ini ke wawancara ya, wawancara nanti Iya ke maksudnya siapa? wawancara. Ya, ya. Saya mau tambahkan lagi aja di sini aja lah. Mau saya tambahkan format saya ini lah ya. Ini informan. Oke, kita fokus pertama ya. Tetap ya, di awal tetap fokus karena yang kemarin saya bilang judul sama fokus jangan sampai dilupakan. Kalau bisa dihafalkan di luar kepala ya. Terus ini yang fokus pertama proses ya. Dari proses ini di copy sampai siswa. Oke. Nah, oke. Terus yang kedua di copy lagi dari proses sampai siswa. Pengarahan perpustakaan ya. Terus yang ketiga dari proses sampai ya sampai siswa. Ini fokus ketiga. Oke, sampai sini ada yang nggak paham? Saya proses satu-satu aja. Gimana?
Sampai sini paham ya? Insya Enggak, Allah bisa Pak. difahami. Kalau indikatornya apa gimana? Sebentar dari sini dulu. Nih. Oh, gitu. Blok aja Pak, blok. Protes ya Pak. Ya, dari sini Sudah. Di blok Pak. copy paste ini, copy paste fokus sudah ya, gitu ya. Dari Ini anu ya ke Pak. rumusan masalah tadi ya Pak ya? Ya dari Iya, kerumusan masalah Ya, ya. ya, siap. Insya Allah paham ya teman-teman. Sabar. Insya Allah. Ya, Sabar tuh kata Pak Bay, sabar. ya. Ini terus di copy lagi, taruh di lampiran kedua, ya. Lampiran kedua itu isinya, bentar. Lampiran kedua isinya, nanti saya kirim template ini ya. Ini apa observasi ya? Ini ada dua berarti ya. Oke. Ini ada fokus penelitian. Ini objek observasi. Observasi. Oke. Tetap ya fokus lagi memang begitu ya. Karena yang akan dicari ya tentang ini ya gitu ya. Terus di copy aja langsung fokusnya ya. Nah, setelah itu ini copy lagi ke lampiran ketiga. Oke. Fokus penelitian tetap ini objek dokumentasi ya. Kok objek hasil dokumentasi. Nggak apa-apa lah gitu ya. Hmm. Sampai sini bisa ya. Cuman copy paste aja ya. Jadi fokus satu, lampiran satu fokusnya isi sudah, fokus dua, lampiran dua fokusnya juga isi sudah, ya. Terus lampiran tiga fokusnya sudah isi. Penulisan fokus yang sama nih ya, mulai dari lampiran satu, lampiran dua, lampiran tiga sama ya, tidak dibedakan karena memang fokusnya itu ya, begitu ya, cukup. Nah karena untuk pedoman wawancara memang ada ini ya, ada tabel begini aja, ada tabel begini. Ya. Oke, sampai situ sudah ya? Sudah? Seharusnya ada indikator nggak ini ya? Karena saya hanya mencoba ini, bukan mencoba ya. Eh, oke. Nah, untuk mengisi indikator ini kita harus pergi ke bab 2 ya. Harus pergi ke bab 2, bab 2 yang bagian yang menjelaskan tentang proses pengaturan perpustakaan ya. Kita cari pengaturan perpustakaan mana ya? Judul fungsi. Oh ini manajemen ya. Nah, ini Kalau pengaturan. judul yang lain gimana Pak? Yang nggak ada Ah, proses kayak gitu. loh, meskipun nggak ada prosesnya, kan kemarin saya bilang untuk fokus penelitian itu harus ada teorinya. Karena itu nanti yang akan dijadikan dasar untuk mengembangkan instrumen. Seperti itu, ya. Pastikan ada apapun bentuk fokus penelitiannya, itu pastikan ada teorinya, ya. Jadi kalau yang hafal seharusnya begini, secara teoritis kita paragraf pertama ini berbicara tentang pengaturan apa. Yang pertama mengatur koleksi, ya. Nih, yang pertama, paragraf pertama. Maka di sini indikator pertama adalah mengatur koleksi. Terus paragraf kedua kita cek lagi. Memang begini ya caranya, ya. Yang kedua masih tentang koleksi, maka karena pengaturan koleksi sudah ada ya di paragraf pertama, berarti ini skip, berarti kita langsung skip karena ini paragraf kedua masih sama tentang koleksi. Terus kita cari paragraf ketiga adalah pengaturan tentang staff ya atau staffing. Kita copy karena ini sudah berbeda, kita copy di sini. Maka secara tidak langsung ini indikatornya ada dua. Seperti itu, paham? Langkah pertama kita harus pergi ke bab 2 langsung ke teori ya. Teori yang yang menjelaskan tentang fokus pertama ini. Ya, kita baca ya. Fokus pertama ini tentang apa? Tentang proses pengaturan perpustakaan ya. Terus kita pergi ke
bagian yang pengaturan perpustakaan. Karena ini sudah rapi punyanya Mbak kemarin yang Mbak Jember ini ya. Maka untuk mencarinya gampang ya. Karena sudah rapi ya. Yang belum rapi segera dirapikan. Biar biar nanti kalau buat instrumen seperti ini kita terarah ya. Seperti itu. Oke. Langkah pertama itu ya. Terus langkah kedua kita baca per paragrafnya ya. Per paragraf ini dia menjelaskan tentang apa ya. Yang pertama di sini perpustakaan dapat diatur dengan cara mengatur koleksi ya. Nah, ini paragraf pertama secara tidak langsung dia menjelaskan tentang pengaturan koleksi perpustakaan ya. Maka di sini di bagian indikator pertama itu adalah mengatur koleksi perpustakaan ya. Oke, sudah tuh yang Oke. pertama, indikator pertama. Terus kita baca lagi paragraf kedua. Paragraf kedua masih tentang apa di sini? Masih tentang koleksi perpustakaan ya. Berarti di skip karena koleksi perpustakaan sudah ya. Gitu ya. Terus baca lagi paragraf yang ketiga. Nah, paragraf ketiga ini tentang apa? Ternyata paragraf ketiga berbeda lagi. Ini tentang pengaturan staf ya. Nah, kita masukkan ya. Karena ini sudah berbeda, kita masukkan pengaturan stafnya di indikator kedua atau staffing ya. Pengaturan staf perpustakaan. Ya. Nah, karena di sini paragraf 4-nya nggak ada, paragraf 5-nya nggak ada istilahnya untuk teori fokus pertama ini sudah selesai, maka secara tidak langsung indikatornya hanya ada dua. Oke? Bisa dipahami? Iya, Pak. Insya Allah Nah, Kak bisa Kak. dan semuanya berlaku hal yang sama untuk fokus kedua dan fokus ketiga. Indikatornya baca bab 2. Ya. Hmm. Nah, sekarang ini biar rapi ya, karena ini ada dua kita tambahkan ya. Tambahkan tabel di bawahnya, low. Nah, kita pisah satu-satu ya. Nah, kita pisah biar oke. Nah, ya. Nah, ini satukan langsung. Nah, jadi untuk fokus satu ya, sudah ada dua indikator. Oke? Ya, seperti itu ya. Untuk indikator sudah selesai? Gimana? Sini ya. Semuanya copy di sini. Berarti nanti lampiran itunya sama semua ya Pak ya? Lampiran 1, 2, Sama-sama. 3. Sama-sama. Oh. Formatnya bisa berbeda. Kalau punya saya kan formatnya tidur seperti ini ya. Ini landscape ya. Mau formatnya nggak tidur nggak ada masalah. Mau pakai portrait silahkan ya. Nah, ini indikatornya sama, baik lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 itu semuanya sama ya. Oke, kita copy dulu biar nggak ini. Kita copy. Nah, kita tambahkan ya. Gampang kan ya? Jadi buat instrumen itu nggak ngasal ya. Kalau di kampus saya di sini di Mendikbud, kalau instrumennya salah, jangan lakukan penelitian. Itu ya. Mau kuantitatif, mau kualitatif, nggak boleh. Instrumennya harus benar dulu. Nah, oke. Nah, karena sudah sama semua kan ya, lampiran 1 sampai lampiran 3. Oke. Nah, kita lanjut ke ngisi pertanyaan ini yang akan ditanyakan kepada informan nanti ya, kepada lokasi. Yang ini yang menjadi apa namanya? Dari fokus itu ya. Oke, sekarang gampang aja. Kalau yang ini kita masukkan ke ChatGPT ya. Karena dia pusing, kita buat manual ya. Buat manual. Bagus. Ya. Bagus. Luar biasa, Pak Bay Yeay. Dewi. Masya Allah.
Karena kita 5W1H, berarti ini per indikator harus ada 6 tabel ya. Kita tambahkan ke bawah. Gampang kok. Nggak kalah sama ChatGPT nanti. 5W1H, kita tambahkan ke bawah 6 ya. Ini untuk indikator pertama, sudah ada 6. Ini jadikan 1. Di sini apa, bagaimana, kenapa, di mana, siapa, kapan. Nah, ini tinggal di copy aja. Copy dulu, setelah itu nanti dicocokkan ya. Di copy semua. Oke, oke. Tinggal di copy aja, indikatornya di copy ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini baca apa kan ya. Ini kan nggak enak nih ya. Kan nggak enak. Nah, kita tinggal setel-setelkan sendiri. Ya, seperti itu ya. Bentar, kita masukkan lagi 5W1H-nya lagi di sini, di bagian bawah ini. Diurutannya sama aja ya, biar kita nggak bingung. Yang pertama itu ada apa, bagaimana, kenapa, gimana, siapa, kapan. Oke, kita tarik lagi, manager lagi, biar rapi. Bentar, sorry. Nah, ini ke sini. Terus untuk fokus kedua, ini copy lagi, taruh di 5W1H itu tadi, copy, taruh di depannya. Oke, nah seperti ini. Nah sekarang ini kita baca satu-satu ya. Kita baca kalimat ini enak apa enggak gitu ya. Apa pengaturan koleksi perpustakaan ya. Misalnya, apa yang dilakukan untuk mengatur koleksi perpustakaan di sekolah ini ya. Masuk ya. Apa ya? Satu, apa? Bagaimana proses pengaturan koleksi perpustakaan di sekolah ini ya. Oke. Oke. Pak, nanti kita nanya ini yang jawab itu ada pertanyaannya, udah ada pertanyaan, udah ada jawabannya apa jawabannya sesuai dia gimana ya? Sesuai kolomnya. Kalau saya Oh, kolomnya. Saya mau tambahkan lagi lah biar lebih paham. Nih, saya tambahkan lagi. Di sini jawaban, di sini informasi. Jadi sesuai kolomnya ya kalau saya ya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? iya insya Allah bisa Pak. Bisa, Pak. Nah ya. Nah, Bapak jadi izin bertanya, masing-masing Bapak. pertanyaan. Ya, silakan. Kalau misalnya itu kan tadi 5W1H ya, Pak ya. Tadi kan kalau misalnya saya tambah jadi misalnya lebih dari itu, Pak. Ya, tadi kebetulan saya udah WA Bapak ya waktu siang gitu loh, Pak. Tanya Mm-mm. tentang kode wawancara. Itu kan ada 8 ya pertanyaannya. Nah, kalau 5W1H itu kan 6 ya. Ketambahin misalnya jadi 8 nih. Kira-kira nanti boleh nggak sih kayak informan kita itu menolak ditanya apa yang kita tanyakan gitu. Boleh nggak, Pak? Terserah mereka ya. Kalau memang jawabannya Nya ke tabel fokus penelitian itu di bab berapa kita masukin nanti, Pak? bab 1 Oh, bab 1. di Baik, Pak. Ya. rumusan masalah. Tak ganti rumusan Oh, masalah aja ya, atau rumusan rumusan masalah masalah. gitu ya. Ya. Baik, Pak, baik. Oke, kita giniin aja. Kalau saya biasanya selalu pakai fokus soalnya. Ya kita samakan dengan format yang ada di Tawalib aja, oke? Saya buat begini aja biar tidak bingung ya. Itu ya, kayaknya sama ya. Bingung ya. Itu ya. Nah, sudah ya. Kapan pengaturan staf di sekolah ini
di sekolah ini dilakukan. Oke, kita copy aja karena ini kayaknya sama ya. Oke, ini juga sama. Kapan? Oke, nah ya. Kalau sudah sama-sama begini kan tinggal copy aja, copy aja. Udah selesai. Nah, untuk fokus pertama udah selesai. Cara membuat pertanyaannya. Oke, lampiran kedua. Maka di sini untuk objek observasinya adalah yang akan diobservasi, karena ini lebih gampang. Kalau yang ini adalah mengobservasi. Cuman ditulis begini doang. Mengobservasi. Nah, ini dihapus. Dihapus, di copy, taruh sini. Terus ini tambah kata juga mengobservasi. Kalau ini lebih gampang. Tinggal tambahin observasinya ya, Pak. Mengobservasi pengaturan staf. Udah selesai ya. Ini ganti karena mengobservasi mengatur ya, pengaturan ya. Biar enak kalimatnya gitu ya. Oke. Oke. Nah, gampang kan kalau observasi, tinggal nambah observasi doang. Terus untuk yang dokumentasi ini kita bisa terka-terka ya. Yang pertama, dokumentasi untuk koleksi perpustakaan itu adalah foto koleksi perpustakaan. Foto rak buku perpustakaan. Kan karena berkaitan dengan koleksi kan, ya. Mungkin kalau ada lagi DLL ya, terserah. Tapi jangan di pedoman di karya tulis jangan ditulis DLL ya. Dan lain-lain ya, Pak. Jangan Ya. disingkat. Tapi nanti deskripsi jangan ditulis begini. Ini cuman pedoman di situ aja. Ya. Oke. Untuk yang ini pengaturan staf ya, mungkin ini ada struktur organisasi perpustakaan. Karena ada pengaturan stafnya. Mungkin hanya itu aja. Tak tulis DLL. Lagi terserah apa saja yang sesuai dengan fokus. Oke. Sudah ya. Jadi observasi, dokumentasi sudah selesai semua. Tergantung nanti di fokusnya itu butuh siapa ya apa di bab 3-nya kan ada kan bab 3 itu Mm-mm. mau Iya. mengobservasi siapa informannya itu loh yang mau mengobservasi siapa ya di sini disatukan ya di anggapannya Mm. adalah sama jadi untuk Mm-mm. itu anggapannya semua pertanyaan ini dipertanyakan kepada semua orang ini ya Ya, kepada minimal 6 tadi ya, Pak. ya minimal 6 ya tapi bukan berarti si siswa ini juga menjawab ini gitu ya bukan berarti begitu ya. Jadi misalkan 6, siswanya dihapus jadi 5, nggak apa-apa gitu, Pak. eh Siswa kan belum masuk kemana? Belum masuk ke fokus yang mana? Ya, Oh iya ya, paham, paham, paham. nah, ya. Nanti misalnya proses pengendalian ini ada arahnya harus wawancara ke siswa. Ya sudah, tanya ke siswa, gitu ya. Oke, siap. Sesuai berarti di instruksinya Ya, itu ya, Pak. nah benar. Kalau ini yang sesuai ya. Ya, kayak ngoleksi pengaturan-pengaturan seperti ini kan siswa kan belum bisa jawab mereka ya. Mereka kan cuma Mm-mm. siswa, apalagi cuma siswa SD ya. Paling nanti ditanya pertanyaannya di sini bagus nggak koleksinya gitu ya. Mau ditambahkan lagi boleh. Nah, misalnya ya tentang ditambah di sini ya. Eh, seperti tadi ada yang sampai 7 supaya siswanya ikut bisa ditambahkan di sini. Suasana apa? Suasana koleksi suasana ya. Enggak kayak Pak, kalau koleksi Kok suasana sih? suasana Suasana perpustakaan, ini, Pak. perpustakaan kalau suasana. Kalau sedang membaca ya, Pak. Tetap yang tentang koleksi ini loh yang bisa ditanyakan ke siswa ini apa? Kalau Koleksi. kalau koleksi Oh, berarti ini Pak kelengkapan gitu jenis, ya. iya kelengkapan, Nah, jenis-jenis misalnya mau ini kan. ditambahkan seperti ini, kelengkapan koleksi, ya, misalnya gitu ya, perpustakaan di sekolah ini, bagaimana? Bapak nanti itu jawabannya jadi paragraf ya, Pak? Ya, ini nanti dari sekian banyak jawaban ini langsung dijadikan paragraf, ya.
terus dikasih paragraf, terus dikasih apa tambahan dari apa sitasi gitu ya Pak? Ya, ya nanti itu proses bimbingan lah ya. Saya Oh, ini ya. Nah, ini yang tambahan ya. Oke, tambahan. Nah, tambahan ini karena ini koleksi perpustakaan bisa dipertanyakan ke siswa, maka di sini tambahkan aja siswa ya. Nah, ini jadikan satu lagi. Kenapa saya jadikan satu? Karena yang bisa menjawab kelengkapan koleksi ini juga semua informan, kepala sekolah, guru, tenaga pustakawan bisa jawab termasuk siswa. Tapi nanti yang siswa masuk yang mana, Pak? Ya masuk yang sini tok ya, yang sini nggak masuk. Seperti itu ya. Berarti Mm-mm. informannya tetap menjadi 6 karena tidak semua pertanyaan ini harus dijawab oleh semua orang ini apa namanya? Tidak harus lengkap gitulah ya. Pertanyaan ini Mm-mm. harus lengkap oleh semua orang ini, tapi semua orang ini harus unsur semua orang ini sudah harus ada di dalam hasil wawancara. Seperti itu. Mm-mm. Masuk 5W1H-nya tadi tetap dari sini ya Pak ya. Ini di copy 6 kali. Wakil sekolah dan seterusnya. Maaf, kan nanti kan kita informannya kan banyak ya Pak ya, kayak kepala sekolah, wakil sekolah dan seterusnya gitu. Ada wali Ya, kelas juga. Nah, ya. pertanyaan berarti kita ngambil tetap dari sini ya Pak ya. Ini di copy 6 kali. Ya. Ya. Jadi Nangka. pertanyaan ini, fokus ini kita copy 6 kali, khusus wawancara. Ya. Misalnya gitu ya. Ini informan 1 ya. Informan 1 kepala sekolah. Ini informan 1 kita copy 6 kali ya. Memang wajib seperti itu ya. Terus ini informan 2 dengan pertanyaan yang sama. Ya. Bapak, sebelum melakukan wawancara, berarti kan kita harus menyampaikan hal-hal yang mau ditanyakan Itu juga. ya. Bisa dadakan tiba-tiba datang-datang Ya langsung enggak ada. nanya. Ya mau guru 2. Ini masuk bagian kuantitatif juga atau gimana Pak lampirannya? Kualitatif, ini masih kualitatif. Beda, Oh, nanti tanyakannya beda kualitas lagi berarti kalau untuk kuantitatif. aja gitu kan. Enggak Kan perlu.